Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang definisi, gejala, penyebab, pencegahan, dan penanganan anak dengan gangguan penglihatan. Persatuan Tunanetra Indonesia mendefinisikan ketunanetraan sebagai mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Di samping itu, konsensus internasional menggunakan dua jenis definisi sehubungan dengan kehilangan penglihatan, yakni pertama adalah definisi legal. Definisi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, definisi edukasional atau fungsional, yaitu definisi untuk tujuan pendidikan yang difokuskan pada seberapa banyak sisa penglihatan seorang yang dapat bermanfaat untuk keberfungsionalnya sehari-hari. Definisi legal digunakan oleh profesi medis untuk menentukan apakah seseorang berhak memperoleh akses terhadap keuntungan tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Cara yang paling umum untuk mengukur ketajaman penglihatan adalah dengan menggunakan Snellen chart yang terdiri dari huruf-huruf atau angka atau gambar yang disusun berbaris berdasarkan ukuran besarnya. Berdasarkan hasil tes ketajaman penglihatan dengan Snellen chart, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklasifikasikan penglihatan orang sebagai normal, low vision, atau blind seperti pada tabel berikut ini. Secara edukasional, seseorang dikatakan tunanetra apabila untuk kegiatan pembelajarannya dia memerlukan alat bantu khusus, metode khusus, atau teknik-teknik tertentu sehingga dia dapat belajar tanpa penglihatan atau dengan penglihatan yang terbatas. Berdasarkan cara pembelajarannya, ketunanetraan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu buta atau blind atau tunanetra berat dan kurang awas atau low vision atau tunanetra ringan. Seseorang dikatakan tunanetra berat apabila dia sama sekali tidak memiliki penglihatan atau hanya memiliki persepsi cahaya sehingga untuk keperluan belajarnya dia menggunakan indera-indera non-penglihatan. Misalnya untuk membaca, dia menggunakan tulisan braille yang dibaca melalui ujung-ujung jari atau rekaman audio yang dibaca melalui pendengaran. Seseorang dikatakan tunanetra ringan apabila setelah dikoreksi penglihatannya masih sedemikian buruk, tetapi fungsi penglihatannya dapat ditingkatkan melalui penggunaan alat-alat bantu optik dan modifikasi lingkungan. Sebelum menjelaskan penyebab terjadinya ketunanetraan, kita semua perlu memahami terlebih dahulu tentang organ dan proses penglihatan berikut ini. Proses melihat terjadi pada saat kelopak mata terbuka, kemudian cahaya masuk melalui kornea, pupil, lensa, dan cairan yang ada dalam bola mata, kemudian gambaran objek memantul pada retina dalam keadaan terbalik. Gambaran objek yang merangsang retina itu kemudian diteruskan ke pusat penglihatan di otak melalui syaraf penglihatan, sehingga gambaran objek tadi ditafsirkan dan memperoleh makna. Gangguan pada salah satu di antara organ ini dapat mengakibatkan masalah penglihatan. Berikut akan dipaparkan gejala gangguan penglihatan sebagaimana diungkapkan oleh Telford dan Sauer tahun 1981.
Sebab-sebab ketunanetraan itu kompleks, bervariasi dan selalu berubah-ubah. Sebagaimana halnya dengan kecacatan lainnya, sebab-sebab ketunanetraan dapat bersifat genetik dan atau berkaitan dengan lingkungan. Ketunanetraan dapat terjadi sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, tidak lama sesudah kelahiran, dan pada masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Berbagai penyakit anak, infeksi serius, tumor otak, atau cedera seperti yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas merupakan kemungkinan-kemungkinan penyebab ketunanetraan pada anak. Perawatan dengan berbagai obat-obatan keras yang terlalu lama dapat juga mempunyai dampak temporer ataupun permanen terhadap sistem penglihatan. Secara internasional, WHO mempunyai satu strategi yang terdiri dari 3 langkah untuk memerangi kebutaan dan kurang awas. Ketiga langkah tersebut, diantaranya, pertama, memperkuat program kesehatan dasar mata di dalam program pelayanan kesehatan dasar untuk menghapuskan faktor-faktor penyebabnya yang dapat dicegah. Kedua, mengembangkan pelayanan terapi dan pembedahan untuk menangani secara efektif gangguan mata yang dapat disembuhkan. Yang ketiga, mendirikan pusat pelayanan optik dan pelayanan bagi penyandang tunanetra. Strategi untuk mencegah ketunanetraan pada anak dikembangkan atas 3 tingkatan. Pertama adalah pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pemaparan 10 strategi utama mungkin dapat memperjelas bagaimana perang modern melawan banyak faktor yang kompleks yang menentukan terjadinya gangguan yang mengakibatkan ketunanetraan. Ke-10 strategi tersebut dipaparkan berikut ini. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki kebutuhan untuk mengalami sesuatu secara konkret dan mempraktekkan secara langsung apa yang dipelajari. Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan mengorientasikan pengalaman belajar melalui kejadian nyata dan dengan menggunakan objek serta material khusus. Untuk anak prasekolah, kegiatan bermain dan perkembangan motorik merupakan 2 area yang penting untuk diperhatikan. Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan agar manfaat kegiatan bermain menjadi maksimal untuk anak, yaitu membantu anak untuk mengulang-ulang cara bermain dengan mainan baru, menyediakan alat bermain yang menyerupai dunia nyata, memilih materi yang memiliki elemen auditori, jika memungkinkan ruang bermain, menggunakan tekstur yang berbeda untuk berpijak, misalnya ruang dengan alas karpet untuk area membaca, ruang dengan ubin bertekstur untuk area berwarnai, dan lain-lain, serta menyediakan mainan yang dapat menyediakan bermacam-macam pengalaman seperti mengenal bentuk, ukuran, dan tekstur. Secara rinci, Halahan dan Kaufman memberikan petunjuk praktis tentang apa saja yang dapat dilakukan jika Anda memiliki anak didik yang mengalami gangguan penglihatan. Berikut penjelasannya. Demikian pembahasan kita kali ini berkaitan dengan anak yang mengalami gangguan penglihatan
Sampai berjumpa kembali dalam pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.